digergaji Nabi Zakaria. Dan bahkan sampai dikatakan, Zakaria, kalau kamu menjerit karena kesakitan, maka umatmu akan lari daripada kamu. Jadi karena kita ini, dunia ini Bapak Ibu Allah, tempat ujian memang. Jangan mencari kesenangan di dunia. Mereka yang pendosa kok malah senang-senang, gak sakit, ya Allah. Jangan begitu. Jadi jangan merasa berat dengan ujian. Justru ketika datang ujian, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Pertama tentang ujiannya. Bagaimana kita menyikapi ujian? Bapak Ibu Allah, ujian itu bagi orang beriman tanda bahwa Allah mencintainya. Misalnya ketika seorang istri mencintai suaminya, pasti dia akan menguji, itulah. Maka suami harus benar-benar bersabar menerima ujian dari istrinya. Kalau enggak, ya maka dia akan terjadi perceraian. Atau kebalikannya, ya, suami yang sayang istri, istri akan diuji oleh suaminya dengan segala macam ujian. Maka kalau istrinya bersabar, maka dia akan dapat kemenangan itu. Kita semakin disayang oleh lembaga, semakin kita diuji. Jadi semakin besar tingkat level pendidikan seseorang, itu semakin besar ujiannya. Dulu waktu di TK itu ujiannya hanya playgroup, ya, main, ketawa-ketawa, lari-lari dan sebagainya. Masuk SD ternyata semakin banyak pelajaran-pelajaran harus dipersiapkan. Terus maka orang tua ingin anaknya itu hebat gitu. Maka disuruh ikut kursus ini, kursus itu. Ujian lagi, maka semakin banyak. Karena bapak ibunya ingin anaknya hebat. Jadi itu sudah tua, ya. Terus kemudian masuk ke SMP, SMA, semakin berat ujiannya. Bahkan kalau sudah masuk ke S1, S2, apalagi S3 itu dikit-dikit bikin jurnal, ya, masing-masing materi suruh bikin jurnal, penelitian, terus gitu, seminar besok, kemudian setelah itu jurnal lagi, terus disertasi. Jadi ada sebuah diskusi mengatakan idza ahabballahu 'abdahu ibtalah. Jadi ketika Allah mencintai hambanya, langsung Allah mengujinya. Jadi Allah perintahkan malaikat, ana uhibbu fulan fabtali. Aku mencintai si fulan, uji dia. Jadi ujian itu tanda bahwa Allah mencintainya. Dalam diskusi dikatakan idza ahabballahu 'abdahu ibtalah. Kalau Allah mencintai sang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi asyaddun nas ibtila dan anbiya, semakin Allah mencintainya, semakin besar ujiannya. Misalnya para nabi, Nabi Muhammad SAW itu ujiannya berat banget. Para nabi banyak yang disembelih. Seperti Nabi Yahya itu disembelih, dipotong lehernya. Kemudian Nabi Zakaria juga dia itu digergaji, ya Pak Ibu. Digergaji Nabi Zakaria. Dan bahkan sampai dikatakan, Zakaria, kalau kamu menjerit karena kesakitan, maka umatmu akan lari daripada kamu. Perhatikan, sampai seperti itu ujiannya beratnya. Dan Nabi ketika melihat para sahabatnya banyak yang dimutilasi, dipotong-potong di Mekah, ya, seperti Khubaib, terus dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir, Nabi langsung hanya mengatakan, sabarlah Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, tempatmu di surga nanti. Gitu. Hiburan Nabi hanya itu aja. Jadi karena kita ini, dunia ini Bapak Ibu Allah, tempat ujian memang. Jangan mencari kesenangan di dunia. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Kalau ingin bersenang-senang di surga nanti. Jadi dikatakan bahwa ad-dunya ibtila. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini yang ujian, gitu loh. Kalau ingin bersenang-senang di surga nanti, maka jangan kita mencari kesenangan di muka bumi ini. Kita mencari di sini untuk beramal, sakit baca Quran. Jadi kita dalam kondisi sakit, kita baca Quran, zikir, mendekat kepada Allah SWT. Jangan mengatakan bahwa ya Allah, kenapa sih saya sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, kok masih begini. Mereka yang
mereka yang pendosa kok malah senang-senang nggak sakit ya Allah. Jangan begitu. Kita justru pada saat-saat seperti itu sedang dicuci dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat itu sempat ragu gitu. Ketika mereka nggak datang ujian, nggak pernah sakit, nggak pernah apa-apa tuh, mereka ragu. Ini kok aku senang-senang, kok nyaman aja nih hidup saya. Jangan-jangan imanku sudah mulai berkurang, jangan-jangan Allah sudah tidak mencintaiku. Gitu para sahabat. Para sahabat tuh mencari ujian tuh apa? Ketika ada perang mereka langsung hadir. Itu ujian para sahabat tuh berat. Perang, misalnya ikut perang, itu ujian para sahabat tuh. Sakit juga biasa. Dan seperti itu. Jadi jangan merasa berat dengan ujian. Justru ketika datang ujian, kita ahlan ujian. Denganmu aku akan menjadi pribadi, menjadi mulia, semakin diangkat. Denganmu aku dicuci dosa-dosaku. Itu apa aja, mau ujian penyakit, ujian apa, kita jalanin aja, kita nikmati aja. Kenapa? Karena memang ini ciri keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.